Orang Ambon siapa sih yang tidak ikut merasakan keindahan dan kehidupan di Banda Neira? Pulau kecil Maluku yang kaya akan sejarah dan rempah-rempah. Banda Neira menjadi pusat perhatian bangsa Eropa pada masa penjajahan karena kekayaan rempahnya yang luar biasa. Pala, rempah khas Banda Neira bukan hanya untuk masakan, tapi juga obat dan kecantikan. Di desa Rajawali Dusun Mangkobatu, masyarakat berbondong-bondong membudidayakan pala dengan penuh cinta dan dedikasi. Setiap musim panen pala, masing-masing keluarga bersatu dalam kegiatan panen pala yang penuh kegembiraan. Anak-anak pun ikut serta membantu. Dalam suasana panen, masyarakat menjual dan membeli dengan sistem barter, menggunakan biji pala sebagai mata uangnya. Tempat-tempat ini menjadi saksi bisu masa lalu, tempat pengeringan biji pala yang kini dialih fungsikan menjadi posyandu dan tempat tinggal. Dari masa lalu yang kaya hingga kehidupan saat ini yang penuh semangat, Banda Neira adalah tempat yang penuh cerita dan kehidupan yang luar biasa. Tulis pendapat kalian di bawah dan jangan lupa like, komen, dan juga share video ini. Amato, tempat di mana prosesi nikah adat dijalankan dengan begitu megah dan kaya akan tradisi. Sebelum acara, makanan adat khas Batulei disajikan. Ini bukan hanya makanan biasa, tapi simbol kesatuan. Sehari sebelum pernikahan, kedua mempelai disambut dengan penuh kehangatan oleh warga sekitar. Sebelum ritual dimulai, para tetua adat berkumpul untuk menentukan detail-detail penting, seperti siapa yang akan melakukan ritual dan kapan. Siri dan pinang yang sudah didoakan disiapkan untuk mempelai. Ini adalah momen sakral yang dilakukan oleh keluarga terdekat. Setelah ritual, para tua adat memberikan wejangan penting tentang kehidupan berumah tangga. Dengan nyanyian adat, semua merayakan momen ini dengan penuh kebahagiaan dan syukur. Keesokannya, air keramat diambil untuk digunakan dalam ritual selanjutnya. Pada pagi harinya, kedua mempelai dimandikan dengan air keramat sambil menghadap ke matahari terbit. Itulah sedikit gambaran tentang prosesi nikah adat di desa Benjuring. Menurut kalian bagaimana? Jangan lupa like, follow, komen, dan share video ini. Dan orang Ambon siapa sih yang tidak tahu dengan Negeri Lima? Sebuah tempat di Maluku Tengah yang menyimpan tradisi kuno dengan nama Malua Ela. Di balik gemerlap tradisi Malua Ela, terdapat kekuatan yang menguatkan persaudaraan dan keberanian untuk memelihara keluarga. Menghadirkan panggung drama yang mengantarkan membawa kita dalam petualangan kisah masa lalu yang memikat hati. Melalui adegan-adegan yang dramatis, perempuan berpenampilan laki-laki dan laki-laki berubah menjadi sosok perempuan. Dalam keberagaman kostum yang dipertunjukkan, tersemat pesan akan pentingnya menjaga warisan budaya. Dengan melibatkan semua anggota keluarga dari yang tua hingga yang muda, tradisi ini menjadi bukti bahwa kebersamaan dan kebanggaan akan identitas budaya tetap hidup dalam setiap langkah kita. Tradisi ini tak hanya menjadi perayaan, namun juga sebuah pengajaran bagi generasi muda akan kekayaan warisan budaya yang harus dilestarikan. Tulis pendapat kalian di bawah dan jangan lupa like, komen, dan follow. Kalian gak bakal percaya ada tradisi pikul kambing di Negeri Hila. Mungkin sebagian orang akan berpikir pikul kambing kok bisa ya? Tapi ini asli cu. Nah, jangan salah pikir dulu ya. Di Negeri Hila Maluku Tengah, setiap hari raya Idul Adha ada tradisi unik yang pasti bikin kalian kagum. Namanya tuh Lawa Pipi Festival. Ini bukan sekedar festival guys, tapi miniatur dari ibadah haji di Mekah. Kambing yang akan dikurban dipikul terlebih dahulu oleh para pemuda sambil berlari-lari kecil, mengingatkan kita pada rukun sa'i di Mekah. Kemudian mengelilingi Masjid Jami Uli Halawan Hila sebanyak 7 kali putaran, seperti pelaksanaan tawaf. Ketika tiba saatnya, imam dan penghulu masjid menyembelih kambing yang dikurbankan di belakang masjid. Dan tiba momen yang ditunggu-tunggu. Pelemparan uang sebagai simbol kebaikan dan menolak bala, sebagaimana lempar jamrah. Uang yang dikumpulkan akan digunakan untuk membeli rempah-rempah dan kebutuhan memasak hewan kurban bagi warga kurang mampu. Tradisi Lawa Pipi ini diawali dengan tahlilan untuk memanjatkan doa kepada leluhur dan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa. Kalau kalian tertarik untuk menontonnya, kalian bisa ke Negeri Hila. Tulis pendapat kalian di bawah, jangan lupa like, komen, follow, dan share video ini. Jika kalian masih penasaran, kita ulangi yuk dari awal. Siapa yang tahu kenapa Tulehu dijuluki Kampung Bola? Nah, jangan hanya fokus pada bola.
karena ada satu tradisi yang tak kalah menarik. Tradisi Abdau yang kental akan nuansa sejarah dan keberanian. Dari pemilihan bendera hingga perjuangan sengit merebutnya, Abdau membawa kita merasakan semangat juang dan persatuan. Para pemuda berani menghadapi tantangan, menjaga tradisi, dan menampilkan keberanian mereka dalam sebuah pertunjukan yang luar biasa. Dan bukan hanya Abdau, dalam karnaval yang meriah, kita akan disuguhi pertunjukan menarik lainnya, seperti tarian sawat, tarian cakalele, yang menampilkan keindahan dan kegegahan budaya Maluku. Jadi jangan lewatkan dan menyaksikan langsung tradisi yang satu ini. Kebetulan acaranya akan digelar pada Hari Raya Idul Adha. Jangan sampai ketinggalan. Masih penasaran? Kita ulangi dari awal. Orang Ambon mana yang tidak tahu dengan tradisi yang satu ini? Tapi sebelum itu, izinkan beta berbicara tentang tradisi istimewa di negeri Pelau. Ada tradisi yang namanya tuh Hari Raya Fatimah, atau dikenal sebagai Upu Fatimah. Ini adalah tradisi yang diselenggarakan oleh perempuan sesuai permintaan Upu Fatimah. Perayaan Hari Fatimah berlangsung pada 4 hari pada bulan Jumadil Akhir. Jadi para perempuan yang memenuhi syarat berkumpul di rumah pusaka masing-masing untuk mengikuti serangkaian ritual. Salah satu momen istimewa dalam perayaan ini adalah nyanyian lagu Sahut Upu Fatimah. Cerita tentang Fatimah Az-Zahra, putri Nabi Muhammad SAW, yang dinyanyikan di Baileu atau rumah adat negeri Pelau. Pewarisan tradisi Sahut Upu Fatimah ini terus berlanjut dari generasi ke generasi. Pelestarian budaya ini sangat penting karena melalui Sahut Upu Fatimah, bahasa Hatuha terus dijaga dari kepunahan. Ini adalah salah satu cara mereka untuk melestarikan warisan budaya mereka, guys. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, follow, komen, dan juga share video ini. Jika ada salah, saya mohon maaf.